Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mima Nisma selaku dosen pengampu mata kuliah dari Ilmu Kealaman Dasar Universitas Indraprasta PGRI. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang memahami metode ilmiah yang berguna bertujuan bagi meningkatkan pengetahuan dan memahami dasar-dasar ilmu metode ilmiah. Sebelum kami lanjut ke materi terkait, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dengan Della Puspita, NPM 2022 145000341 yang nanti akan dibantu dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Aulia Natasha dari kelas S2C dengan NPM 2022 14500 Daripada kita nunggu lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke pembahasannya. Berikut poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama, pengertian metode ilmiah dan non-ilmiah. Yang kedua, membedakan metode ilmiah dan non-ilmiah. Yang ketiga, memahami metode ilmiah. Yang keempat, langkah-langkah memahami metode ilmiah. Yang kelima, memahami metode ilmiah sebagai dasar IPA. Yang keenam, keunggulan dan keterbatasan metode ilmiah. Berikut saya akan menjelaskan pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Metode ilmiah juga merupakan rangkaian struktur kerja yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, pengertian metode ilmiah, yaitu metode ilmiah merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah, namun dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan para pendapat atau tanggapan dari para ahli pikir atau dari bangsa penguasa yang dianggap besar. Padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan untuk kebenarannya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa yang membedakan metode ilmiah dan non-ilmiah? Metode ilmiah yaitu rumusan masalah jelas dan konkret. Yang kedua, proses mengumpulkan dan menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan logika yang tepat. Sedangkan metode non-ilmiah yaitu pernyataan masalah yang kabur atau abstrak. Dan masalah tidak selalu dapat diukur secara akurat dan disebabkan oleh faktor supernatural. Selanjutnya, ada perbedaan karya ilmiah dan non-ilmiah. Salah satu perbedaan karya tulis ilmiah dan non-ilmiah adalah hipotesisnya. Karya tulis ilmiah sangat bergantung pada analisis serta hipotesis, sedangkan karya tulis non-ilmiah tidak terlalu membutuhkannya. Biasanya ditulis untuk kepentingan pribadi atau umum. Contoh karya ilmiah yaitu tesis, skripsi, makalah, dan hasil penelitian lainnya. Sedangkan contoh karya non-ilmiah yaitu cerpen, novel, puisi, pantun, dan dongeng. Bagaimana cara kerja penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah kehidupan? Yaitu dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Semisal saat kita berjalan-jalan di sekeliling rumah kita menemukan adanya suatu lahan persawahan yang ditumbuhi oleh tanaman jagung. Saat diamati, ternyata ada perbedaan ketinggian dari tanaman jagung. Ada yang tumbuhnya pendek dan ada yang tumbuhnya cukup tinggi. Nah, dengan menggunakan metode ilmiah, kita nanti dapat menentukan atau menyimpulkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perbedaan pertumbuhan dari tanaman jagung. Selanjutnya yaitu kita membuat kerangka eksperimen. Eksperimen dilakukan pada suatu lingkungan terbatas
untuk mencegah terjadinya faktor-faktor lain yang mempengaruhi. 3 buah pot yang di dalamnya terdapat jenis tanah yang sama disediakan untuk menanam biji jagung. Pot diberi label yang berbeda dengan label A, B, dan C. Kemudian masing-masing pot ditanami dengan masing-masing biji jagung dengan jenis yang sama. Kemudian dilakukan pemberian pupuk pada masing-masing pot, di mana pupuk yang digunakan mengandung konsentrasi yang sama, namun berbeda jenis pupuknya. Yang pertama, pada pot A menggunakan jenis pupuk X, pada pot B menggunakan jenis pupuk Z, dan pada pot C tidak menggunakan perlakuan pupuk sama sekali, atau sebagai perlakuan kontrol. Selanjutnya, masing-masing pot disiram menggunakan air dengan volume yang sama, dan kemudian masing-masing pot juga diletakkan di bawah sinar matahari dengan tingkat intensitas cahaya matahari yang sama, agar nantinya pertumbuhan dapat seragam dan menghindari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Pada hari kesekian setelah penanaman, jagung sudah mulai mengalami tanda-tanda pertumbuhan, yang dicirikan dengan bertambah tingginya batang dan semakin lebatnya daun. Kemudian, langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap tinggi batang jagung menggunakan alat ukur standar. Bisa menggunakan alat mistar atau meteran yang memiliki satuan baku, di mana pengukuran dilakukan dari pangkal batang hingga ujung batang tanaman jagung. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran kemudian disajikan dalam tabel pengukuran tinggi tanaman, di mana tinggi tanaman jagung pada pot A, B, dan C secara berurutan adalah setinggi 50 cm, 30 cm, dan 20 cm. Dapat diasumsikan bahwa ternyata ada perbedaan tinggi tanaman jagung pada pot dengan perlakuan pupuk yang berbeda-beda. Kemudian, langkah terakhir dari metode ilmiah adalah menarik kesimpulan dari hasil eksperimen. Menarik kesimpulan dari hasil eksperimen yaitu mengacu pada hipotesis yang sudah kita buat sebelumnya, di mana ada 2 jenis hipotesis, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis 1. Di mana hipotesis 0 tadi adalah jenis pupuk tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung, dan hipotesis 1 adalah jenis pupuk berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung. Di mana pada penelitian yang telah dilakukan dan pengambilan data yang tadi telah disimpulkan, bahwa ternyata jenis pupuk berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung. Maka kesimpulannya adalah H1 diterima, sehingga memang jenis pupuk berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Selain itu, perlakuan terbaik adalah pada pot A yang menggunakan jenis pupuk X. Dalam video tersebut, dapat kita pahami atau dapat kita simak juga langkah-langkah memahami penelitian dalam metode ilmiah. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak. Langkah-langkah memahami metode ilmiah. 1. Rumusan masalah. Seorang peneliti harus mampu untuk mengetahui permasalahan dari objek yang akan ditelitinya. Jika tidak, maka akan sangat sulit baginya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 2. Menyusun kerangka berpikir. Sebelum melakukan rumusan hipotesis, sehendaknya untuk menyusun kerangka berpikir dengan tujuan mematangkan konsep yang akan digunakan dalam metode ilmiah. 3. Menyusun hipotesis merupakan rumusan masalah yang akan dibuktikan kebenarannya melalui hipotesis dengan mencari fakta-fakta dan berupa jawaban sementara. Jadi, jawaban sementara tersebut bisa dikatakan sebagai hipotesis. 4. Pengujian hipotesis. Usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan sifat relevan sehingga dapat diperhatikan kebenarannya dengan hasil diterima atau ditolaknya data. 5. Penarikan kesimpulan. Proses penilaian yang berdasarkan hasil penelitian hipotesis yang diterima atau ditolak. Hipotesis dapat diterima ketika fakta-fakta sudah terkumpul dan mendukung hipotesis. Jika penemuan tersebut diterima kebenarannya, maka akan disebut dengan penelitian metode ilmiah. Jika tidak dapat diterima, maka akan ditinjau kembali hipotesisnya. Dalam metode ilmiah, terdapat sikap ilmiah yaitu
sikap rasa ingin tahu, sikap kritis, sikap terbuka, sikap objektif, dan sikap mampu menghargai orang lain. Ilmuwan sains bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, lalu menyimpulkan. Cara kerja seperti ini disebut sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Sebagai calon ilmuwan masa depan, kalian akan belajar menggunakan metode ilmiah. Sesungguhnya, langkah-langkah dalam metode ilmiah juga digunakan pada berbagai bidang pekerjaan. Jika waktu SD kalian melakukan percobaan yang telah dirancang guru kalian, maka di tingkat SMP, kalian sendiri yang akan merancang, melakukan percobaan dan melaporkan hasil percobaan dengan menggunakan metode ilmiah. Untuk itu, mari kita pelajari tahapan-tahapan dalam metode ilmiah berikut ini. Tahapan-tahapan dalam metode ilmiah tersebut dilakukan secara berurutan. Kalian perhatikan bagian berikut ini. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Yang ketiga, membuat rancangan percobaan. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. 5. Mengumpulkan atau menyajikan data. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Untuk mempelajari metode ilmiah, kita akan bahas satu persatu. Mari kita mulai dengan tahapan yang pertama. Yang pertama, pengamatan dalam sains. Pada saat menciptakan suatu penemuan, ide para ilmuwan sains biasanya diilhami dari pengamatan yang mereka lakukan di lingkungan sekitarnya. Dari pengamatan mereka inilah muncul pertanyaan yang akan mereka teliti. Pertanyaan ini mereka uji dalam suatu penelitian. Inilah tahapan pertama dalam metode ilmiah. Pengamatan adalah hal-hal atau kejadian yang kalian ingat. Kita menggunakan kelima indera kita untuk mengamati. Bayangkan kalian sebagai seorang detektif yang memasuki tempat kejadian perkara setelah dilaporkan ada pencurian di rumah tetangga kalian. Kalian pasti akan menggunakan indera penglihatan kalian untuk mengamati keadaan di sana. Seperti keadaan pintu atau jendela, posisi barang-barang di ruangan, termasuk juga jejak kaki di lantai. Kalian juga bisa mengamati bau yang tercium di tempat tersebut, baik bau parfum yang tertinggal, atau bau kabel yang terbakar, bahkan bau masakan. Kalian juga bisa mewawancarai tetangga lain apabila mereka mendengarkan suara-suara yang tidak biasa dari rumah tersebut. Cobalah berlatih melakukan pengamatan dengan melakukan pengamatan dengan 5 indera di lingkungan sekitar kalian. Memahami metode ilmiah sebagai dasar IPA. Metode ilmiah sebagai dasar IPA merupakan suatu cara yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan suatu permasalahan, serta menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Metode ilmiah merupakan cara dalam memperoleh pengetahuan secara ilmiah dan juga bagian paling penting dalam mempelajari ilmu alamiah. Ilmuwan sains. Yang pertama, Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie. Ia adalah salah satu ilmuwan asal Indonesia yang juga menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Berjasa di bidang teknologi dan kedirgantaraan. Ia adalah pembuat pesawat pertama Indonesia N250 atau yang disebut Gatot Kaca. Yang kedua, Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo. Ia adalah ilmuwan asal Indonesia yang menemukan sistem pondasi Cakarayam yang mendunia dan banyak lagi karyanya. Yang ketiga, Al-Khawarizmi. Ia adalah ilmuwan matematika asal Irak, penemu konsep aljabar yang memperkenalkan sistem bilangan Arab dan juga konsep algoritma yang memiliki dampak signifikan bagi teknologi yang modern. Keunggulan dan keterbatasan metode ilmiah. Keunggulan metode ilmiah: 1. Metode ilmiah dapat memberikan latihan dan kebiasaan berpikir sistematis, logis, dan analis.
2. Menempuh sikap baik, jujur, objektif, terbuka, disiplin, dan toleran. Ketiga, menolak paham tahayul atau menolak suatu pendapat tanpa adanya bukti yang nyata. Keterbatasan untuk metode ilmiah. 1. Keterbatasannya dari kelemahan dari panca indera. 2. Keterbatasan alat yang digunakan. 3. Kebenaran sifatnya hanya bersementara atau tentatif. Untuk yang terakhir, sulit memahami atau memilih fakta yang benar berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkannya. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah karya tulis ilmiah sangat bergantung pada analisis serta hipotesis, sedangkan karya tulis non-ilmiah tidak terlalu membutuhkannya, biasanya ditulis untuk kepentingan pribadi atau umum. Nah, itu saja materi yang dapat kami bahas. Semoga yang kami berikan bermanfaat untuk kalian. Oh iya, jangan lupa bantu kami untuk like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.